Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhat. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Dengan NIM saya 14046241121. Di sini saya akan membahas tentang UAS dari kelas filsafat ilmu. Saya akan membahas sebuah kasus, yang itu kasus itu di sebuah universitas terkemuka, sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan teknologi cloning dan rekayasa genetik yang memungkinkan penciptaan makhluk baru dengan karakteristik yang diinginkan. Penemuan ini disambut dengan semangat tinggi di kalangan para ilmuwan dan industri bioteknologi yang melihat potensi luar biasa dalam sektor kesehatan, pertanian, dan perlindungan spesies yang terancam punah. Namun setelah berita ini menyebar, muncul perdebatan moral di antara pemimpin agama dan masyarakat. Beberapa pemimpin agama menilai teknologi ini sebagai antara pemimpin agama dan masyarakat campur tangan yang tidak pantas dalam proses penciptaan yang seharusnya hanya diatur oleh Tuhan. Mereka berpendapat bahwa kloning manusia atau hewan dapat merubah makna hidup dan mati, serta menciptakan dilema etika yang rumit di sisi lain. Terdapat bahwa pemimpin agama yang lebih terbuka, yang melihat sisi positif dari teknologi ini, mereka berargumen bahwa rekayasa genetik dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan seperti penyakit genetik dan meningkatkan kualitas hidup manusia dalam pandangan mereka. Jika digunakan secara bijaksana, teknologi ini bisa menjadi anugerah bagi umat manusia. Lalu, bagaimana filsafat ilmu dapat membantu dalam menilai implikasi etis dari penemuan ini? Apa yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif agama dalam diskusi ilmiah? Penemuan teknologi cloning dan rekayasa genetik di sebuah universitas terkemuka memunculkan perdebatan luar di masyarakat. Di satu sisi, para ilmuwan dan pelaku industri bioteknologi menyambutnya dengan antusias karena dinilai membawa potensi besar dalam bidang kesehatan, pertanian, dan pelestarian spesies langka. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran dari kalangan tokoh agama dan masyarakat yang mempertanyakan aspek moral dan etika dari teknologi tersebut. Sebagian dari mereka menilai bahwa cloning dan rekayasa genetik merupakan bahwa investasi manusia terhadap proses penciptaan yang secara hakikatnya merupakan wilayah Tuhan. Perdebatan ini membuat ruang penting bagi keterlibatan filsafat ilmu dalam menganalisis dan menilai secara mendalam fenomena ini, khususnya dalam aspek etika dan integrasi nilai. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar dan implikasi dari ilmu pengetahuan dapat memberikan cara pandang kritis terhadap kemajuan teknologi tersebut. Dari segi ontologi, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat makhluk hidup cloning. Apakah mereka sama dengan makhluk yang dilahirkan secara alami, baik dari segi fisik maupun spiritual? Pandangan ini penting untuk memahami bahwa kemampuan manusia dalam menciptakan bentuk biologis belum tentu berarti kemampuannya untuk menciptakan eksistensi secara utuh, seperti kesadaran jiwa dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu menekankan pentingnya memahami bagaimana pengetahuan tentang genetik diperoleh dan divalidasi. Ini membantu masyarakat untuk tidak sekedar terpesona atau ketakutan terhadap teknologi, tetapi menilai secara kritis berdasarkan bukti dan proses ilmiah yang rasional. Ilmu pengetahuan harus tetap dipandang sebagai proses pencarian kebenaran yang memiliki keterbatasan, bukan sebagai alat kekuasaan mutlak manusia atas alam. Dalam dimensi etika, filsafat ilmu mengajukan pertanyaan penting. Apakah segala sesuatu yang secara teknis mungkin dilakukan, memang seharusnya dilakukan? Melalui prinsip-prinsip etika seperti tanggung jawab ilmuwan, keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan, filsafat ilmu mendorong agar teknologi digunakan untuk kepentingan manusia, bukan sekedar untuk eksploitasi tanpa batas. Untuk mengintegrasikan perspektif agama dalam diskusi ilmiah, diperlukan pendekatan transdisipliner. Artinya ilmu pengetahuan tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan nilai-nilai lain seperti etika, agama, agama dan budaya dalam hal ini. Agama bukan untuk menolak sains, melainkan menjadi mitra dialog yang memberi perspektif moral dan spiritual terhadap hasil-hasil ilmiah dalam tradisi Islam. Misalnya, terdapat konsep maqasid syariat, yaitu tujuan-tujuan syariat untuk mencakup perlindungan terhadap agama.
Jiwa, akal, keturunan, dan harta prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah rekayasa genetik membawa manfaat nyata atau justru mudarat bagi umat manusia. Lebih jauh lagi, integrasi ini dapat diwujudkan melalui forum-forum etik yang melibatkan para ilmuwan, tokoh agama, masyarakat sipil. Forum ini dapat menjadi ruang diskusi publik yang mendorong lahirnya kebijakan ilmiah yang inklusif, adil, dan bermartabat. Teknologi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, karena ilmu yang maju tanpa etika berpotensi menciptakan kehancuran yang sistematis. Dengan demikian, filsafat ilmu berperan penting dalam menilai dan mengarahkan kemajuan teknologi ke arah yang etis dan berkeadaban. Ia membantu menjembatani sains dan nilai-nilai keagamaan agar keduanya dapat berjalan selaras demi kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.